Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kelancaran, kesehatan, dan kemudahan selalu dalam menjalankan perkuliahan online ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya ya di sini sebagai moderator akan menjelaskan dan memandu mengenai materi menganalisis perubahan struktur desa selama masa pandemi. Nah, di sini juga kelompok 13 ya. Di sini ada saya dan rekan saya yang bernama Dede Nurfaidah. Baik, selanjutnya kepada Dede Nurfaidah saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada letak geografis desa. Sebelumnya kami mengambil studi kasus di Desa Tawang. Desa Tawang ini termasuk di wilayah Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Tawang terletak pada 108 derajat 19 menit 35 detik lintang selatan dan 7 derajat 38 menit 54 detik bujur timur. Memiliki luas wilayah sekitar 632,22 hektar. Topografi desa ini secara umum merupakan area pertanian berupa sawah, kebun, dan tegalan. Ketinggian dari atas permukaan laut, wilayahnya yang terendah berupa lembah kurang lebih 800 mdpl dan tertingginya kurang lebih 1200 mdpl berupa bukit. Suhu rata-rata di desa ini sekitar 30 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kemudian ada batas wilayah desa. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Neglasari. Sebelah selatan dengan Desa Mekarsari. Sebelah timur berbatasan juga dengan Desa Neglasari dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikaung. Lanjut. Kemudian ada struktur desa sebelum dan sesudah COVID. Struktur desa merupakan lembaga organisasi perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan desa. Berdasarkan perannya tersebut, maka dibuatlah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda-roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Di Desa Tawang, baik sebelum dan sesudah masa pandemi COVID, struktur desa tetap berjalan dengan baik. Terlebih lagi, untuk saat ini banyak sekali pembaruan-pembaruan yang dapat meningkatkan kualitas dari desa tersebut. Dalam mengelola desa pun sekarang lebih baik dari masa pemerintahan sebelumnya. Perhatian terhadap warga sekarang lebih baik. Jadi, baik sebelum maupun sedang mengalami pandemi COVID, struktur desa tidak mengalami penurunan yang signifikan. Justru di masa pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Lanjut nih. Kemudian ada permasalahan keuangan desa selama pandemi. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi ini. Salah satunya yaitu berpengaruh terhadap keuangan desa. Salah satu yang paling dirasakan masyarakat sekitar yang paling terdampak adalah kurangnya bantuan pemerintahan terhadap beberapa usaha masyarakat sekitar yang terkena dampak pandemi COVID. Yang pertama, permasalahan ekonomi.
Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar dari adanya pandemi. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang biasa kerja di luar desa kini hanya mengelola aset-aset mereka sendiri, seperti sawah, kebun, peternakan, dan lainnya. Untuk masyarakat yang berpenghasilan dari tempat wisata juga mengalami hal yang sama dan dapat berdampak terhadap yang lainnya. Karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan potensi wisata. Tentunya ini sangat terasa bagi masyarakat sekitar karena memang ada beberapa kebijakan yang membuat mereka tidak bisa melakukan aktivitas dan mobilitas seperti biasanya, di mana rata-rata pengunjung yang datang ke tempat wisata ini sangat berkurang cukup drastis sejak adanya pandemi. Dengan begitu, berpengaruh terhadap penghasilan warga sekitar. Yang kedua ada permasalahan sosial. Dengan adanya pandemi ini, tentunya membuat mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Dan peran pemerintah sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan agar setidaknya bisa meringankan dan membantu beban masyarakat yang terkena dampak pandemi. Dan masyarakat juga selama masa pandemi berinovasi agar mereka tetap bisa menghidupi kehidupan sehari-hari mereka, baik itu memanfaatkan hasil alam yang ada di Desa Tawang atau memanfaatkan potensi wisata itu sendiri. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Farhan. Baik, terima kasih pada Dede Nurfaidah yang telah menjelaskan materi. Nah, di sini juga ya kawan-kawan terdapat solusi permasalahan keuangan desa ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai permasalahan-permasalahan, di sini juga terdapat solusi gitu. Nah, di sini terdapat beberapa solusi yang memang bisa membantu dan meringankan dari adanya dampak pandemi ini di Desa Tawang itu sendiri. Yang pertama, memberi bantuan kepada masyarakat. Nah, tentunya dengan memberi bantuan ini sangat jelas ya, itu membantu keadaan masyarakat di sekitar sana. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat, contohnya pelatihan metode penanaman organik, seperti yang tadi dijelaskan juga bahwa memang gitu diperlukan tidak hanya bantuan, tetapi diperlukan juga pelatihan-pelatihan yang memang harus diberikan gitu, apalagi di Desa Tawang itu sendiri kaya akan sumber daya alam. Nah, jadi untuk pengoptimalan sumber daya alam ini sangat dibutuhkan. Lalu yang ketiga, adanya gotong royong dan saling membantu. Nah, kita tahu ya di masa pandemi seperti ini sangat sulit gitu untuk menguatkan satu sama lain. Nah, maka diperlukan sikap gotong royong dan saling membantu sama lain agar saling meringankan dan saling mengurangi beban itu sendiri yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu yang keempat yaitu memanfaatkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini juga merupakan salah satu potensi atau hasil dari sumber daya alam yang ada di Desa Tawang itu sendiri. Mengingat potensi pertanian yang ada di sekitar sana cukup melimpah, maka ini pun bisa dijadikan solusi dari permasalahan itu sendiri, khususnya terhadap kondisi perekonomian bagi warga sekitar yang ada di sana. Lalu yang kelima, memberdayakan potensi wisata. Nah, seperti yang kita ketahui, tidak hanya dari sektor sumber daya alam saja gitu, tetapi di Desa Tawang itu sendiri juga terdapat potensi-potensi wisata yang memang bisa dijadikan ladang mata pencaharian bagi warga sekitar sana gitu. Nah, dengan adanya pandemi tentu potensi wisata ini memang tidak sebesar apa yang didapatkan dari sebelum pandemi ini terjadi, tetapi ini pun bisa dijadikan sebagai solusi gitu, khususnya dalam masalah ekonomi warga sekitar.
Lalu yang terakhir ya, membudidayakan ternak ikan sebagai proses untuk membantu perekonomian. Nah, itu merupakan solusi-solusi yang bisa dijadikan solusi ya di Desa Tawang itu sendiri dari adanya dampak wabah virus corona ini. Nah, lalu di sini juga ada dampak adanya pandemi terhadap masyarakat. Memang dampak COVID ini membawa perubahan yang memang dirasakan gitu, tidak hanya di desa saja tetapi di kota dan banyak itu dirasakan oleh kita semua. Nah, lalu di Desa Tawang ini dampak-dampak yang terjadi memang cukup terasa ya. Yang pertama memang ekonomi rendah, ya jelas gitu, karena yang pertama sumber pendapatan rata-rata masyarakat di sana itu dari wisata. Nah, dengan adanya pandemi ini tentunya wisata pun dibatasi dan sebagainya. Nah, tentunya ekonomi menjadi berkurang. Lalu yang kedua, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Jelas ya, ini tidak hanya dirasakan oleh sekitar Desa Tawang saja, tetapi saya yakin seluruh masyarakat Indonesia pun merasakan gitu dari dampaknya ini, salah satunya kehilangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, pendidikan formal tidak dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Lalu yang keempat, pendidikan religi lebih meningkat atau fokus. Nah, ini cukup menarik ya, karena memang gitu dampak dari pandemi ini mengingatkan kita akan hal-hal seperti religi dan lebih mendekatkan lagi kepada Sang Maha Pencipta gitu. Karena memang dari dampak pandemi ini banyak sekali gitu yang kehilangan sahabat dan saudara gitu dari adanya pandemi ini. Lalu yang kelima, bantuan mengalir dengan baik. Alhamdulillah ini mengalir dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu penghasilan dari alam lebih meningkat ya, karena dampak pandemi ini mau tidak mau mengakibatkan Desa Tawang itu sendiri terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya mereka lebih meningkatkan lagi dari hasil alam untuk perekonomian di sekitar sana. Nah, baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan dan rekan saya Dede Nur Faida mengenai materi menganalisis struktur perubahan desa selama masa pandemi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.